dulu. Assalamualaikum semuanya. Welcome back. Jangan welcome back. Banyak selamat datang. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku di channel YouTube Gelisa alias Rosbila. Aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama my husband. Gua lakinya Gelisa. Gue lakinya Kigon. Gua. Nah guys, jadi sebelum nonton video kalian wajib banget buat subscribe, Like, comment, and share. Dan loncengnya jangan lupa dinyalain, oke? Oke guys, jadi kita adalah sepasang suami istri, suami ya. Ya. Gua nggak nyangka sampai saat ini udah jadi suami istri. Masa? Iya serius. Kamu ngerasa gitu kan? Enggak. Iya, aku ngerasanya kayak kita masih PDKT-an. Perkenalan kita yang singkat, kita cukup 24 jam kenal. Yap. Dan gue langsung ngelamar dia, ngajak dia nikah langsung. Nah, jadi awal mula pertemuan kita itu pada tanggal 16 Desember 2019. 24 sayang. Pertama ketemu di Lawang. Oh. Aku tahu kamu yang. Jadi kita tuh ketemu waktu itu untuk ngebahas project. Dan projectnya itu tanggal 24 Desember. Pada saat pertemuan 16 Desember, gue ketemu dia gitu ya. Dia ada di depan gue. Kita tuh duduk berhadapan, Iya. tapi kita nggak saling kenalan. Iya enggak. Cuma aku nanya waktu itu, "Hey, Gigi," aku panggil kamu ya. Iya. Iya. "Kamu kelas berapa?" Kamu jawab apa? Aku jawab udah lulus tahun ini gitu. Baru keluar Iya, sekolah aku gitu bilang ya? baru keluar Nah, sekolah. Dari saat itu gue nggak ada niatan sama sekali buat macarin dia. Gila guys, baru keluar kemarin SMA. Gue udah beres kuliah gitu kan. Masih kayak rambut jagung gua. Iya, maksudnya nggak ada niatan buat gue jadi istri gitu pada saat itu ya. Akhirnya kita ngobrolin project, ya udah gitu aja. Pulang kembali ke rumah masing-masing. Ya, Gitu bro. gitu kan? Iya bro. Kita ada acara syuting, kita ada kerjaan bareng. Kita syuting di Bandung, kita berangkat subuh. Jadi kenapa kita ke Bandung itu? Kita itu ada proyekan bareng di Iya. luar kota di Bandung. Aku itu sebagai modelnya dia. Iya, kita ada kerjaan bareng. Ini jadi model gua. Dan yang nyuruh aku jadi modelnya dia bukan dia sendiri. Jadi ada orang yang nyuruh aku buat jadi modelnya dia gitu loh guys. Jadi aku sampai saat itu belum kenal dia sama sekali. Dan pas berangkat ke Bandungnya aja kita nggak semobil ya. Iya. Pas kita berangkat aku lewat mobil kamu cuma ngomong Assalamualaikum Muti, kata kamu gitu doang tuh. Iya. Ya. Pas ngejemput ke kamu ya. Ya, aku cuma jawab Waalaikumsalam Mamang, kataku gitu. Iya, aku jawab Mamang. Iya. Beda kayak kedengar soalnya kita beda mobil kan. Ya udahlah, berangkatlah dari Iya. subuh dari Karawang ke Bandung. Kita berangkat subuh sampai sana langsung prepare. Jadi aku tuh karena baru pertama kali jadi model gitu, apalagi di luar kota, jadi kayak grogi gitu loh, ada deg-degannya kayak khawatir gue dibawa ke Bandung, gue takut gitu ya, ada rasa begitu. Cuman Bocil, guys. karena umur gue masih bocah banget kan, ditambah lagi semua orang di situ tuh di proyekan kita itu orangnya udah pada gede semua, ya makin deg-degan dong gue gitu. Sampai dia pesen makanan aja, gue nggak bisa makan karena saking deg-degannya, gemeteran gitu. Jadi nggak ada mood buat makan. Kamu mau makan waktu itu? Nggak, aku Pokoknya nggak kita syuting seharian dan suatu ketika ada adegan. Adegan apa yo? Adegan pernikahan. Ya, jadi gua sama bini gua ada adegan nikah. Gimana waktu nikah itu yang? Jadi perasaan kamu? gimana ya? Kita dua orang yang nggak saling kenal, Iya. belum sapa-sapaan di situ. Padahal kita udah, kita tuh dipasangin gitu ya di adegan itu. Cuma kita belum saling sapa, belum saling kenalan. Jadi cuma sekedar, oh ini Gigi, oh ini Kigun itu gitu. Aku juga manggil kamu masih kakak gitu ya. Kakak. Kaki susah tuh Kakak. manggil kakak. Nah, pas di adegan nikah itu posisinya aku sama kamu tuh salaman ya guys. Iya, jadi gua ijab kabul. Terus pas ada adegan tatap-tatapan, ketawa mulu dia guys. Gak bisa, gue tuh gak bisa natap orang lebih dari 30 detik tuh gak Pokoknya bisa. ngakak lah ya. Iya gak Nanti bisa. ada nggak sih cuplikannya, nanti mungkin dikasih slide-nya. Oh, oke. Iya, cuplikan. Nah kita Tuh, lihat ya kan. kalau ada. Iya. Gak tau kenapa pas bagian aku abis dia ijab kabul terus aku salim gitu kan, terus abis salim aku natap dia tuh gak bisa sama sekali. Aku tuh bener-bener ngakak banget. Padahal itu tuh suasananya lagi sedih ya, di situ suasananya sedih. Tapi aku ngeliat muka dia ngakak aja gitu, gak bisa. Nggak tahu, mata gue tuh gak bisa ngeliat mata dia aja.
Nah, yang gue rasain pas ijab kabul itu gue ada sedikit merinding sih sebenarnya gitu. Dan pas kalian tahu gak sih, pas gue pertama natap dia itu, dalam hati gue ya, dalam hati kagak tahu dalam otak, pokoknya dalam diri gue gitu ya, ngomong nih orang kayaknya bakalan jadi pacar gue gitu, gue bilang dalam hati gue, kayak feeling gue doang gitu. Tapi ya udah, gue mah nggak terlalu mikirin lah gitu. Tapi aku juga waktu ijab kabul kok ada sesuatu yang beda gitu. Apakah ini bakal jadi sesuatu kenyataan gitu atau apa? Iya kayak gitu, sama berarti feeling yang kita rasain pas itu sama ya, walaupun kita nggak gitu ya, ngomong gitu ya, kita nggak ngasih tahu satu sama lain. Kita ngerasain hal yang sama pada saat itu, pada saat nikah bohong-bohongan. Iya, ijab kabul bohong-bohongan. Iya. Makanya jangan macem-macem lu yang nikah bohongan bisa jadi beneran lu. Iya guys. Iya, dari pas akad itu kita langsung adegan ke makam ya. Jadi ada adegan ke makam gitu guys. Terus kita tuh di situ ya layaknya sebagai suami istri, kita kayak pegangan tangan. Ya karena udah hijab kabul gitu ya. Iya, kita pegangan tangan. Nah, gak tahu kenapa ya pas udah kelar dari makam itu gandengan tangan kagak bisa lepas. Jadi nempel terus tangan. Nempel terus sampai keluar mana ya? Pas di mobil juga. Sampai naik mobil kita masih gandengan. Lah, kata gue pas gue nganya ya tangan gue keringetan. Terus dalam hati gue ya, gue mau ini gue lepasin jangan ya di tangan, kalau dilepasin takut kagak dipegang lagi. Soalnya kayak ngerasa langsung seret gitu hati gue, nggak tahu kenapa. Dan tau nggak, pas abis dari makam dia tuh nanya sama gue, tipe cowok kamu gimana? Oh iya. Yang kamu pengenin jadi suami kamu kayak gimana? Terus ada pikiran nikah umur berapa? Kata kamu gitu. Iya. Dan aku jawab apa ya? Lu tuh aku bilang kalau aku tuh pengen nikah di umur sekitar 23, 24 gitu ya. Terus juga tipe cowok aku, sebenarnya aku nggak nargetin tipe aku, cuman yang penting ya soleh, baik gitu-gitu aku sebutin kan ke kamu. Terus kamu nawarin ke aku, emang kamu nggak mau punya suami yang satu bidang, kata dia gitu, yang sejalan gitu kan, enak kalau udah jadi suami istri sejalan gitu, bisa jalan bareng-bareng. Nah gitu dia ngomong kayak gitu, dan mati gue kode keras coy. Kode kan lo. Gila dong mesraan. Terus aku jawab tuh pengen sih kayak gitu, kataku lebih enak pasti kayak gitu, cuman ya tergantung dikasihnya sama Allah, kataku gitu. Terus ya udah tuh ya, kita udah kelar dari makam, kita naik mobil, kita ke suatu minimarket. Ya, kita cari minuman di situ. Kita cari minuman. Habis kita cari minuman, kita pulang lanjut syuting lagi sampai jam 12 malam. Iya, dan kebanyakan aku sih yang dapet. Jadi pas gua ngeliat dia, ini anak kecil gitu, kuat banget ya. Tengah malam istilahnya capek lah gitu, tapi dia tetap masih semangat gitu. Ini pekerja keras banget kata gue gitu dalam hati. Semangat GG. Kalau nggak salah ada videonya. Iya. Tengah malam. Dia itu jam 12-an kamu kayaknya udah stop deh adegan kamu. Iya. Sedangkan aku sampai jam 2-an aku baru mau kelar tuh. Pokoknya jam 2-an gitu. Dan ya udah kita kelelahan, kita tidur. Gue sempat tidur di depan rumah gitu kan, tidur gitu. Iya, dia di depan, aku di ruang TV. Sebenarnya ada kamar, cuman aku orangnya kurang berani ya kalau di tempat baru terus tidur sendiri gitu. Jadi aku tidur di bawah, di lantai bawah, di sofa sama ada orang yang lain gitu. Tidur di situ. Sebenarnya aku tuh tidur gak tidur gitu loh, masih sadar gak sadar. Dan kalian tahu gak sih, dia itu nyelimutin gue lagi tidur. Dalam hati gue anjir. Sadar sebenarnya. Jam berapa kali ya? Jam 4-an kayak kamu nyelimutin aku. Terus kamu langsung ke atas. Jam 4 ya, habis itu kembali lagi ke subuh, kita langsung makan, ketemu di meja makan. Ya. Di meja makan, gue makan bareng sama dia. Dan saat itu juga gue langsung ngomong ke dia, kita lihat YouTube dulu, lihat YouTube yang pasangan kayak gitu. Nih kita kalau misalkan jadi suami istri kayaknya lucu ya, sejalan gitu, bakal berkesan banget hidup kita gitu, ya kan? Terus tapi kayak pikiran gue tuh masih jauh, udah diajakin nikah baik gitu kan, padahal gue baru keluar sekolah, woi. Iya, jadi secara tidak langsung gue langsung ngelamar dia waktu itu. Gimana kalau kita nikah? Jadi biar sejalan. Walaupun pikiran gue masih kayak ngerasa
mungkin apa enggak ya gitu, kayak masih bimbang. Cuman namanya niat baik gue terima dengan apa ya, dia punya niat baik terus ya gue terima gitu. Maksudnya nggak gue iya apaan sih gitu, nggak gue tolak kayak gitu. Maksudnya aku terima-terima aja. Jadi kita tetap ngobrolnya ke arah baik. Pokoknya gue pernah dengar cerita ada seseorang mau mengangkat dia menjadi bendahara. Kata orang itu, ditanya, lu udah kenal dia belum? Belum sih, tapi gue percaya sama dia. Tapi kata temannya itu, serak ya? Bagus udah. Kata temannya itu, lu jangan dulu percaya sama dia kalau lu belum 24 jam bersama dia. Nah, dalam artinya gue udah seharian dari subuh, ketemu subuh lagi, ketemu dia, gue ngelihat nilai-nilai positif, karakter dia. Intinya kita bisa mengenali seseorang itu ketika 24 jam keseharian dia, nilai ibadahnya seperti apa, karakternya seperti apa, kita bisa mengenali. Tapi kalau bisa ya kayak gitu, kayak syuting bareng. Kalau nggak lagi pas di tempat kerja, kalian nyari jodohnya kayak gitu guys. Jadi kalian bisa tahu karakternya. Dan juga kita tidak terlalu sulit untuk bisa mengikuti dia karena kita sama-sama sejalan. Karena kalau misalkan pasangan yang nggak sejalan atau satu pemikiran itu bakalan susah nyatuinnya. Kita harus ngikutin. Gitu, Karena kita sudah sejalan, jadi ya udah tinggal jalan aja. Jalan bareng gitu. Kalau misalkan kalian punya profesi guru, ya mungkin sama guru. Kalau dokter sama dokter. Ini juga bukan berarti kalian harus nginepin cewek kalian 24 jam dong, nggak gitu ya. Ntar orang mikirnya kayak gitu. Iya. Kita kerja bareng ya. Kita kerja bareng di suatu tempat buat mengenal dalam 24 jam. Ya, dalam 24 jam, 24 Desember, dan kita sama-sama lahir di bulan Desember. Kita dipertemukan di bulan Desember. 24 Desember, 24 jam. Tadinya sih gue pengennya nikahan kita di bulan Desember, tapi gue pengen buru-buru, udah ngebet cuy. Ya, awal tahun gue main ke rumah dia dan gue langsung ditodong sama orang tuanya. Katanya Kiki mau seriusin Gelisa ya. Gue nggak langsung jawab gitu. Padahal kamu tuh datang ke aku cuma mau kayak aku ngenalin kamu loh gitu. Ini loh Ma yang ngajakin kakak nikah gitu. Kaget ditanya gitu. Tapi langsung ditanya. Yeah. Jadi kapan mau nikah gitu loh. Yeah. Serius katanya. Iya serius. Yeah. Ada beberapa jeda sih, maksudnya gue ada jeda kaget gitu. Iya. Saya niat serius sama Gelisa. Ya dari orang tuanya sih nanggapinnya bagus gitu. Alhamdulillah tenang, diterima. Akhirnya langsung gue kabarin orang tua gue di rumah sama keluarga gue. Gue pengen nikahin Gelisa di Februari. Ya keluarga gue pada kaget lah gitu. Maksudnya gila. Januari ke Februari itu sebulan. Persiapannya kayak apa gitu kan sebulan. Ya karena Gelisa anak pertama, karena aku juga cucu pertama dari keluarga besar, aku jadi keluarga aku tuh pengen ngadain resepsi gitu. Karena kan nikah itu setahun sekali. Amit-amit. Karena kan nikah itu seumur hidup cuma satu kali. Jadi kita mau mengabadikan. Jadi tadinya mau ada resepsi ya lumayan cukup besar, pengennya seperti itu. Karena itu kan seumur hidup ya sekali. Akhirnya kita udah meeting dua keluarga. Ternyata Februari itu lamaran dulu, 16 Februari. Kita lamaran, dan setelah lamaran barulah ketemu tanggal 20 Juni untuk pernikahan kita. Nah setelah itu kita udah mulai konsep guys, udah mulai nabung. Kita nggak punya apa-apa. Iya, kita tuh nggak punya. Kita tuh dari nol banget, apalagi aku baru keluar sekolah, gue belum ada pikiran apa-apa ya. Gue masih bimbang mau kuliah apa kerja gitu kan. Sedangkan kamu udah kepikiran kawin. Kalau aku belum, aku masih kayak mikir buat gue mau masuk kuliah apa enggak ya gitu. Ya itulah keajaiban kita punya niat baik mau nikah. Jadi semuanya dipermudah, tuh dikasih jalan. Kita mulai nabung, alhamdulillah semuanya dipermudah, dilancarin. Akhirnya kita udah mulai booking gedung. Kita udah tanya-tanya vendor dan lain-lain. Kita udah mau bikin undangan gitu-gitu. Dan ternyata Allah punya kehendak lain, datanglah virus corona. Kita bikin lagu duet, ya pernikahan kita itu didokumentasiin, masuk ke materi lagunya, tapi ternyata semuanya batal. Ya pernikahan kita tetap 20 Juni, tapi dengan keterbatasan, baik itu tamu undangan, baik itu tempat. Tapi yang kita syukuri
itu ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dari pandemi corona ini juga ada hikmahnya, kita Iya. bisa ngambil hikmahnya. Jadi resepsi itu nggak wajib dilakukan gitu. Syarat nikah itu cuman ada 5: mempelai wanita, mempelai pria, saksi wali perempuan, sama ijab Ijab kabul. kabul. Iya. Pernikahan itu adalah Ibadah terlama. menyempurnakan agama. Ya, menyempurnakan setengah agama kita. Ya, setengah agama kita. Dan menikah itu ibadah kita yang paling lama. Jadi coba bayangin guys, setiap harinya, setiap detiknya ibadah, pahala. Sedangkan resepsi itu cuman kalau dipikir-pikir ya, Ya, adat sih sebenarnya. iya ada sih, cuman gimana ya? Kita punya uang nggak wajib gitu, itu tuh buat dibuang lagi gitu. Cuman buat mengabadikan doang gitu. Jadi mending kalian yang penting sah aja dulu gitu. Iya. Kita kalau nggak punya uang sama sekali, udah kita habisin buat resepsi, terus kita setelah nikah kita ngapain gitu? Kita mau tinggal di mana itu mesti Mm-mm. pikirin sama kalian juga guys. Gitu loh guys. Jadi daripada resepsi, kata aku mendingan, menurut kita ya, Ya, mendingan kalian tabungin buat kalian bangun rumah, kalian tabungin buat ya masa depan kalian lah sama suami kalian gitu. tapi kan kita juga tadinya mau resepsi ya. Kan tadinya. Cuma kan ini hikmahnya dari Allah kan, jadi kita bisa cepet buat dapetin rumah gitu loh. Alhamdulillah. Kenapa Islam menganjurkan umatnya untuk saling mengenal? Karena kalau kita tidak saling mengenal, bakalan ada konflik di antara kita, aku sama pasangan gitu ya, di antara kita sama pasangan kita, dan akan merugikan kalian sendiri, Ya, hubungan itu kalian karena- atau keluarga kalian. Karena curiga itu, Mm-mm. jadi akan berpikir negatif terus ke pasangan. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kalian udah saling mengenal, bakalan timbul, Benih-benih cinta dan rasa kasih sayang. nah gitu. Jadi kalian harus saling mengenal dulu guys. Oke, jadi buat kalian cowok yang jomblo komen di bawah. Yang cewek juga komen di bawah ya. Siapa tahu dari yang komen-komen ini kalian bisa dapetin jodoh Iya, kalian. kali kalian bisa ketemu jodoh nih di video ini, makanya komen yang banyak ya, para jomblo tentunya. Ya, Oke? Jadi sebelum kita nikah, kita tuh harus bikin komitmen dulu, dan komitmen kita itu ya masa lalu kamu, masa lalu kamu. dan masa depan milik Milik kita. Gitu guys. Jadi gak usah peduli lagi tentang masa lalu pasangan kita. Seburuk apapun masa lalu pasangan kita, kita harus tetap terima. Ya, intinya pasangan kita itu cerminan diri kita. Dan terima pasangan kalian apa adanya. Ya. Thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang udah ngedoain kita, makasih juga. Makasih banyak buat teman-teman yang udah doain. Semoga kebahagiaan kita Bisa nular. nular ke kalian, dan doa baik kalian bisa kembali lagi sama Amin, kalian. amin, ya rabbal alamin. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, Dan loncengnya juga jangan lupa ya guys ya. share juga ke teman-teman semua sosial media kamu. Bye. Astagfirullahaladzim, belum masak ayang, tuh udah jam segini. Ayo bro, ayo.